PKM itu tuh dari namanya itu Program Kreativitas Mahasiswa. Di PIMNAS ini kepanjangannya merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan ini tuh salah satu program bergengsi melatih mental kita sebagai tim, super tim, bukan sebagai Superman gitu. Wih, bukan sebagai Superman ya teman-teman, Nono Superman, tapi sebagai tim. Super tim, Nono Superman. Selain itu Karamba Talks. Halo Karamber, selamat datang di Katalks Karamba Talks, yaitu podcast yang akan nemenin waktu santai kalian hari ini. Di sini, sesi Katalks kali ini akan ditemenin aku, Pasa, sebagai host yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, Katalks kali ini kita bakal ngomongin mengenai PKM dan juga PIMNAS. Tentunya di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama akang-akang yang keren banget. Boleh dong perkenalan diri Kang Ben dan juga Kang James. Halo Karambers, kenalin aku Ben. dan aku James, kita dari Perikanan 2022. Wih, keren banget nih. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak karena akang-akang sekalian udah menyempatkan waktu buat datang dan menjadi narasumber di podcast Katalks kali ini. Oke, karena kali ini kita ngomongin PKM nih. Aku mau nanya dong Kang, kalau sebetulnya PKM itu apa sih? Nah, PKM itu tuh dari namanya itu Program Kreativitas Mahasiswa. Di sini tuh merupakan program dari Kementerian Kemendikti-Saintek yang menyediakan tempat untuk kita teman-teman semua yang kiranya pengen mengembangkan sesuatu, Berinovasi, minat mereka. Nah, sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, di sini tuh ada berbagai jenis dari PKM ini. Ada riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, dan bahkan ada karya inovatif lainnya loh. Dan salah satunya juga bisa mencapai tingkat nasional. Wih, keren banget. Jadi PKM itu merupakan wadah ya Kang, wadah bagi mahasiswa yang memiliki inovasi gitu. Nah, ngomongin tadi ke tingkat nasional nih, aku mau tahu dong, berarti akang-akang sekalian ini udah sampai lolos tingkat nasional kah? Bisa dibilang betul banget, kita salah satu tim yang jadi perwakilan Unpad juga tahun kemarin untuk sampai ke ajang PIMNAS. PIMNAS ini kepanjangannya merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan ini tuh salah satu program bergengsi dari Kemendikti-Saintek yang mungkin teman-teman kayak pernah lihat di berbagai kampus, dan salah satunya Unpad juga pernah jadi tuan rumah PIMNAS juga gitu. Wow, keren banget nih bisa lolos sampai PIMNAS. Aku pengen tahu dong Kang, waktu awal bagaimana sih perjalanan akang-akang sekalian nih, mulai dari PKM sampai ke PIMNAS. Aku juga kepo nih, kira-kira topik apa sih yang akang-akang sekalian bawain? Boleh dong diperkenalkan diri juga sebagai apa nih di tim PKM-nya? Oke, mungkin kita mulai dari awal latar belakang utamanya dulu ya. Pertama, kita berdua tuh ngelihat ada satu event namanya ya PIMNAS juga di tahun 2023. Itu diselenggarakannya di Unpad. Nah, kita berdua ini kayak FOMO gitu kan, kayak kebiasaan anak Unpad lainnya gitu. Terus kita kayak berplanning untuk ikut PIMNAS, tapi kita awalnya pengen ikut PKM dulu. Jadi di PKM ini kita lihat apa yang mau kita kembangkan. Terus aku pernah dan Ben pernah juga nemukan di sosmed kalau ikan gabus tuh proteinnya tinggi. Nah, makanya dari itu kita kayak kenapa kita nggak buat serum gitu. Terus juga mungkin dicampur baku ciol gitu. Oke. Tuh, jadi tahapan dari awalnya mungkin karena James sebagai ketua, dia ngajak aku, terus kita nyari nih kita kan pengen bawain perikanan nih banyak banget potensinya, termasuk nggak cuman ikan tangkap, tapi bisa digunain sebagai apa. Akhirnya kita nemu bahwa di dalam kandungan ikan gabus itu ada albumin yang nanti dikombinasikan, dan akhirnya terciptalah ide buat bikin serum anti-aging dari sana. Oke, jadi hal yang membuat akang-akang sekalian lolos PIMNAS adalah si serum anti-aging ini. Nah, aku mau nanya dong, berarti lolos ke PIMNAS itu harus PKM dulu? Betul. Jadi PKM itu sendiri merupakan salah satu tahapan penting untuk bisa sampai ke PIMNAS. Jadi ada beberapa tahapan, dimulai dari kita
bikin tim, udah pasti itu bikin tim, lalu kita lanjut lagi bikin proposal. Habis bikin proposal kita nunggu pendanaan. Kalau misalnya dari pihak kementeriannya sudah mau mendanai dan kita lolos sampai ke tahap pendanaan, maka kita bisa mulai risetnya. Dimulai dari risetnya selama berapa bulan Kang James? Sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi ini nanti tergantung tiap tahunnya pasti ada perubahan-perubahan. Namun kita kemarin sekitar 3 sampai 4 bulanan gitu. Setelah tahapan tadi pendanaan dan akhirnya kita mulai riset, kita diuji lagi sama Dewan Juri yang dimana disebutnya PKP 2 atau tahap pra Pimnas. Ketika kita sudah lolos sampai ke tahap itu dan mendapatkan skor kriteria skor yang diinginkan sama jurinya atau layak, baru kita bisa lanjut ke tahap terakhir yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau disebut Pimnas yang diselenggarakan sama pusat atau sama kementerian. Jadi Pimnas itu tahapan terakhirnya, tapi tahapan sebelumnya kita melalui dulu PKM gitu. Nah, jangan lupa kita juga ada beberapa laporan-laporan yang perlu dipenuhi gitu sebelum kita kayak tadi kan presentasi ke Dewan Juri, tapi kita perlu juga ada yang namanya laporan kemajuan dan bahkan laporan akhir juga. Di situ untuk penilaian untuk lolos Pimnasnya dan bahkan di Pimnasnya juga gitu. Tuh, jadi tahapannya cukup panjang buat sampai ke Pimnas dan cukup butuh menguras tenaga. Gitu. Wow, tapi benar sih ya. Maksudnya aku mendengar di sini pun lumayan kayaknya capek banget nggak sih Kang? Dari waktu sekian lama itu yang Akang rasakan dukungan dari kampus tuh berupa apa sih? Dukungan dari Unpad sendiri gitu terlebih. Oke, mungkin kalau dari kita sendiri sih sebenarnya ada berbagai dukungan ya. Yang pertama dari dukungan mental, terus juga kita dari dukungan secara fisik. Nah, untuk dukungan mentalnya ini sendiri kita pertama-tama itu kayak kita ada yang namanya coaching gitu. Nah, kalau kita kemarin tim PKM ini kita dikumpulkan di Unpad Training Center. Nah, itu hotelnya Unpad yang ada di Bandung. Dan di situ kita di training coaching, kayak coaching gimana kita cara melatih mental kita sebagai tim, super tim, bukan sebagai Superman gitu. Wih, bukan sebagai Superman ya teman-teman, Nono Superman, tapi sebagai tim. Super tim, Nono Superman. Selain itu juga kita kayak ya untuk kebutuhan konsumsinya juga, nah, untuk pendanaannya pun juga kita bahkan kita diberi pendanaan lebih awal dari kampus terlebih dahulu supaya kita bisa melaksanakan riset kita lebih cepat gitu. Betul, jadi bentuk dukungan dari Universitas Padjadjaran sendiri udah cukup. Di tahun kemarin kita dapat coaching, kita dapat istilahnya penanaman nilai-nilai, terus kita juga dikasih pematerian berupa cara berbicara nanti di depan publik, cara merangkum semua materi yang udah rumit itu kita simpelin buat nanti disampaikan ke depan Dewan Juri. Bener juga tadi kata Kang James, kita dapat konsumsi yang pastinya sebagai mahasiswa udah kenyang wareg sebutannya. Wow, FOMO dong, mau. Oke, jadi tadi kan berarti Unpad itu sangat mendukung ya dengan memberikan coaching dan juga pelatihan gitu ya bisa dibilang. Nah, itu berarti Akang sekalian, menurut Akang itu berarti pengalaman yang luar biasa banget gak sih? Ya, Untuk pengalaman udah pasti itu salah satu pengalaman paling spektakuler selama jadi mahasiswa, karena di sana kita sendiri bisa ngerasain gimana sih utamanya jadi seorang peneliti, jadi seorang periset, juga sebagai super team tadi di-mention, kita sama-sama kerja keras bareng untuk bisa sampai ke tahap yang dimana dikumpulin seluruh mahasiswa yang punya inovasi dari seluruh penjuru Indonesia dan sampai ke tahap Pimnas. Itu salah satu pengalaman paling hebat ya James. betul banget. Di sini juga kita kayak dari proses kita risetnya, kita bolak-balik dari kampus ke rumah. Apalagi kita berdua kan dari Bandung nih. Wih, samaan dong. Pas Nih hostnya waktu- juga PP juga sama. Oh iya. Nah, kita pas waktu libur semester itu bahkan kita nggak liburan tahu. Kita ke kampus bolak-balik. Itu salah satu pengorbanan untuk yang mau ikut Pimnas, harus meluangkan waktu liburnya, waktu tidur, waktu libur, apalagi waktu bareng pacar mungkin. Atau bahkan waktu buat main sama teman-temannya juga. Wow, berarti waktu tidur, waktu bareng pacar itu harus dikorbankan demi Pimnas ya. Tapi it's okay nggak sih? Kan mewakili kampus pasti super proud kan? Super proud, sangat worth it untuk dicoba untuk mahasiswa-mahasiswa utamanya yang
emang punya inovasi buat dikumpulin nanti inovasi bareng timnya untuk sampai ke tahap PKM pertama gitu. Oke. Setelah penjelasan dari akang-akang sekalian, sebenarnya ini ada pertanyaan yang aku bingungin. Maksudnya enggak sih, aku penasaran aja sih sebenarnya. Dari tahapan sebelum PKM, mulai dari sebelum PKM sampai kalian lolos PKM, lalu kemudian ke PIMNAS, kira-kira pernah demot nggak sih? Dan gimana sih cara kalian menghadapi demotnya itu? Karena kan mau nggak mau nih, maksudnya kayak udah lolos PKM, kalian mau nggak mau harus tetap menjalaninya kan? Gimana sih cara kalian handle rasa demot itu dan kira-kira hambatannya apa aja gitu? Waduh, demot mah udah pasti ada sih. Udah nggak kehitung ya kita demot di saat Prapimnas, PKM maupun sebelum PKM, dari mulai ngumpulin Betul. ide mungkin ada demotnya, bisa diceritain Iya. mungkin dari ketuanya nih. Oke. Yang sering demot. Enggak, lebih ke kita dari awal aja sebenarnya persiapan untuk proposal itu bahkan sampai begadang tahu dari Wow. bahkan kita sampai jam 3 jam 4 gitu waktu itu. Bahkan Demi proposal itu ya? itu Demi untuk proposal. proposal yang mana kayak persiapan itu kayak wah kita memikirkan ide, metode dan bahkan mungkin kayak ada yang sampai pusing gitu. Ada yang karena matanya sampai sakit gitu gara-gara persiapan buat proposal. Pengorbanan banget. Itu untuk proposal. Pas risetnya kita pun juga Lebih bolak-balik pusing gitu. lagi ya. Lebih pusing lagi. Ini pas riset gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, itu bikin capek juga sih gitu. Nah, mungkin untuk tips biar nggak demotnya, karena kan di PKM sendiri kita udah dilatih bahwa kita sebagai tim nih. Nah, untuk satu tim itu harus punya visi dan juga karakter yang membangun, di mana satu tim ini harus punya komitmen untuk bisa sampai ke tahap paling tingginya. Jadi utamanya kita semua ketika demot, yang lain ngebantuin, yang lain tuh ngasih motivasi lebih, dan juga ya kita saling ngerangkul bareng-bareng gitu buat biar nggak demot, apalagi demot satu tim kan lebih bahaya ya. Oke, berarti Kang James tadi aku dengar sebagai ketua. Berarti sebagai ketua apakah benar harus menjadi yang paling kuat di antara anggota-anggotanya gitu? Kayak, aduh ketua ini nggak boleh demot, ketua ini nggak boleh, pokoknya harus aku yang paling, atau enggak? Kalau dari sebenarnya ini kan beda-beda ya tipikal kepemimpinan orang masing-masing juga dan emang nggak semuanya bisa disamaratakan. Tapi kemarin itu kebetulan kita tuh kayak sambil bercanda-bercanda gitu loh, kayak ini ada yang kamu PJ ini ya, kamu PJ ini ya. Terus yang lainnya pada ngecandain, udah si James si PJ pusat. PJ pusat ya Iya. teman-teman semua. Karena di situ kita banyak banget yang diperhatikan. Kita juga lupa mention ya, kalau kita tuh sebenarnya selain riset, kita tuh handle media sosial juga. Wow. Yang mana itu di handle oleh 5 orang doang, itu cukup capek juga sih. Dan ini ketua untuk PJ media sosialnya juga gitu. Tolong editor kasih respect ya kepada berdua sih sebenarnya. Oke, tadi juga sempat di-mention sama Kang James kalau misalkan ketika riset sempat gagal. Itu gagalnya berapa kali sih? Kira-kira gagal dalam hal apa? Apakah salah dalam jumlah dosis atau apa? Atau bahkan ikannya susah dicari? Bisa dibilang dimulai dari nyari ikannya juga itu suatu tantangan. Wow. Kita harus nyari ikan yang kriterianya bagus. Kebetulan waktu itu James yang kebagian jadi PJ untuk nyari ikan, dan perjuangan dia nyari ikan sampai ke Bandung Barat, wilayah ujung dari Bandung. Itu cuman buat nyari ikan, terus ada anggota lain nyari bahan-bahan kimia yang diperlukan. Kita sampai pokoknya kita udah sampai hafal map-map tempat kimia, mau di Jatinangor, mau di Bandung, untuk bisa dapetin barang-barang yang dibutuhin waktu itu. Nah, terus juga kita untuk kan salah satu bahan yang kita gunakan itu ikan gabus sama bakucio ya. Nah, untuk bakucio ini pun juga untuk harganya cukup pricey juga, yang mana itu mempengaruhi ke pendanaan kita. Jadi kita kayak pas waktu gagal, oh beli lagi. Jadi kayak kita kepikiran ini cukup nggak ya gitu. Bahkan saat di lab pun ada kalanya kita salah takar, dan itu bikin uring-uringan sedikit. Improvisasi juga waktu itu untuk bikin akhirnya bisa sampai serumnya jadi bener-bener kayak gitu. Tapi dari cerita akang-akang sekalian ini tuh benar-benar menandakan kalau misalkan kegagalan yang terus dicoba lagi ternyata membawa keberhasilan yang benar-benar keren banget. Betul nih teman-teman. banget. Big applause. Boleh buat applause buat akang-akang sekalian. Oke, aku juga jadi penasaran banget mengenai mitos-mitos nih.
Jadi sebenarnya nih aku sempat dengar nih kalau misalkan ada mitos mengenai PKM. Apakah benar kalau PKM itu hanya untuk mahasiswa yang pintar-pintar aja? Jadi kayak, duh, aku mau ikut PKM tapi aku nggak pinter. Ya udah deh nggak jadi ikut. Kan ada tuh beberapa orang mungkin yang berpikiran seperti itu. Udah insecure duluan gitu loh, Kang. Kalau menurut Akang sekalian nih gimana? Kita bisa simpulin itu hoax, itu Salah banget. salah besar. Yang Salah. pertama, nggak harus pinter tapi harus punya komitmen dan dedikasi tinggi, disiplin, manajemen waktu dan lain sebagainya. Tapi utamanya itu mematahkan stigma kita nggak harus pinter buat bisa sampai ke PIMNAS. Yang penting kan kita dalam satu tim itu harus solid. Dalam artian solidnya tuh punya komitmen bersama, punya visi dan misinya diterapin barengan gitu. Utamanya karena kita sendiri barengan sama anak yang menurut kita jauh lebih pinter ya dari kita, James. Iya. Kita bareng satu anak dokteran, kita bareng Wow. satu anak farmasi juga. Kita bertiga di perikanan kayak awalnya wah gitu ngelihat pengetahuan mereka di bidangnya masing-masing. Tapi di sini di PKM dan PIMNAS ini kita dituntut untuk saling support, saling menyamakan dari berbagai bidang itu buat jadi satu hal yang bikin kita bisa sampai ke si PIMNAS-nya itu. Dan bahkan kita juga waktu itu, aku udah mention, dan kita berdua sih sebenarnya mention lebih awal itu kayak kita cari teman yang benar-benar dia tuh mau, bukan berarti dia kayak oh ini harus pinter nih. Nggak harus IPK 4, nggak harus. Dia harus asalkan dia mau aja, mau untuk gerak atau mau untuk belajar, bahkan mau meluangkan waktunya untuk. Makanya kemarin kita bisa sampai ngerjakan proposal sampai malam-malam, tengah malam, bahkan sampai jam 2, jam 3 itu ya karena emang orang-orangnya mau untuk melakukan itu, yang mana itu memang butuh proses juga sih buat teman-teman. Yang penting bukan masalah pintar, tapi kalian mau belajar aja dan mau disiplin aja sih. Kalau misalkan kalian merasa kayak oh aku kurang nih di bidang PKM, nah oh ini aku kurang, ternyata sebenarnya. Dan fun fact juga, kita lihat teman-teman yang lolos PKM ataupun lolos PIMNAS itu juga mereka orang-orang yang rajin aja gitu. Yang punya komitmen utamanya. Iya, Jadi betul. bukan soal pintar doang atau pintar itu bonus, tapi komitmen itu harus. Tuh, boleh di-highlight ya teman-teman semua. Jadi di PKM dan PIMNAS ini pintar itu urusan belakangan. Seperti yang dimention Kang Ben, kalau misalkan pintar itu bonus dan yang harus adalah komitmen. Oke, nah aku juga jadi kepo selama kalian. Sebenarnya ini agak out of topic sih, tapi karena tadi disebutin ya kalau misalkan selama persiapan itu kalian sampai malam-malam begadang, ada cerita horor gitu gak sih? Pengalaman ini kayak pengalaman random aja tentang Untuk horor kita ada cerita yang dibuat-buat. Jadi waktu itu kita ada di salah satu kosan anggota dari farmasi. Di kosannya tuh banyak lukisan-lukisan serem. Terus kita kayak bercanda-bercanda dan malah horornya tuh jadi lawak. Kita kayak bilang bentar lagi ada yang datang atau ya kayak ada yang ngeliatin nih gitu, biar semangat juga dan nggak ngantuk waktu kita bahas proposal waktu itu. Iya, sampai tengah malam juga sebenarnya waktu itu kayak gila, kita kayak bikinin satu horor ini jadi komedi gitu. Kalaupun ada hal-hal goib kayak gitu waktu itu mungkin kita anggapnya malah wih ada temen gitu ya karena saking malamnya dan udah capek banget lah malam-malam bikin proposal, kita udah nggak nganggep yang horor itu, malah kita anggap jadi temen lawak ya. Gitu, kita kayak ya udah lewat aja gitu. berarti ini pahit manisnya PKM dan juga PIMNAS. Aku kalau boleh tahu anggota-anggota di tim PKM Akang sekalian tuh dari fakultas mana aja dan angkatan berapa aja gitu. Nah, mungkin kita mulai dari kita berdua. Pertama tadi ada aku dengan ada juga Ben. Nah, kita juga punya teman satu lagi anak perikanan namanya Mika Luman Raja, itu anggota kedua kami. Selanjutnya juga ada dari FK, itu Amanda Indahsari. Dia itu yang ngebantuin selama proposal kita juga gitu, dan juga dia ngebantuin gimana caranya menyusun ini. Nah, yang ketiga ini itu ada Isma ini dari farmasi. Nah, dia itu yang menentukan untuk bahan-bahan serum kita. Nah, kan serum itu kan banyak tuh bahan-bahannya, entah ada humectan, terus ada juga pesticizer-nya, dan yang dibutuhkan untuk supaya si serumnya ini cair gitu loh. Nah, dia yang ngebantu mencari formulasi-formulasi ini supaya kayak bisa nih gitu. Dan dia juga bantu untuk ngolah data gitu. Jadi kita semua mempunyai
formulasi PJ-PJ yang sesuai gitu proporsinya Dan kita juga matahin stigma bahwa satu tim itu nggak boleh seangkatan. Kebetulan kita semua seangkatan walaupun beda jurusan. Ditekankan kita seangkatan tapi beda jurusan biar tadi kata Kang James kita saling melengkapi di bidangnya masing-masing buat sampai ke tahap bisa bikin serumnya kayak gitu. Tapi ada yang menarik nih, tadi disebutin berarti 3-nya dari perikanan dan 2 lainnya dari fakultas lain. Nah, ini perjalanan akang-akang sekalian bisa bertemu teman yang klop dan cocok itu dari mana? Apakah dari Unpad Fest kah? Atau jangan-jangan dari Instagram? Atau dari TikTok? Oh, oke. Mungkin aku dulu ya? Boleh ya? Mau Kang James dulu. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh teman OKK semua. Oh, ini fun fact baru guys. Jadi sebenarnya di Unpad itu kita ada program TPB untuk tahun semester awal namanya OKK, olah kreativitas. Kalau nggak salah ya, OKK. Jadi di situ disatuin dari berbagai macam fakultas gitu teman-teman. Dan tadi di-mention kalau teman Pimnasnya itu dari teman-teman OKK. Boleh dilanjut nih Kang. Nah, bahkan kita OKK itu kayak oke nih kayaknya asik nih orangnya, karena asik dia juga kayak kita awal-awalnya kita ajak itu kayak mau nggak gini dan mereka juga ada yang menanyakan apakah emangnya aku bisa kayak gini, aku dari sini dan kita bilang ayo kamu nggak apa-apa, mau aja kalau misalnya kamu mau belajar kita bisa ikutkan aja ke PKM gitu. Dan bahkan ada fun fact juga loh, Apa tuh? ada juga tim PKM yang lolos Pimnas itu yang nemunya dari Unpad Fest. Wow, DAU ya? Iya. Itu Wow. pentingnya mungkin banyak kenalan ya dari mulai kuliah, jangan sungkan untuk berteman karena tim-tim PKM yang lain pun ada yang satu kosan, ada yang bahkan ya satu tongkrongan, satu circle. Kalau Ada kita yang kebetulan dari OKK, kita kenalan dari OKK terus klub nih gitu, kita ajak lah gitu. Ada juga yang pacaran loh yang di tim Ya, PKM ini. ada yang beda tim tapi pacaran. Oh, kirain sesama timnya Akang. Kirain pacaran nih Akang-akang, Waduh, jangan-jangan. Enggak. Ini di skip bercanda guys, kita bahas di belakang, oke? Oke, terus aku mau juga nanya nih, kan tadi bahas-bahas PKM mulu nih. Kayaknya bahas-bahas produk yang dihasilinnya cuma sedikit. Nah, aku mau nanya produk yang dihasilinnya tuh apa dan kenapa memilih produk itu sebagai wah aku pede nih ikut PKM pakai produk ini gitu. Oke, jadi utamanya waktu itu kita ada ide terutama dari Kang James untuk manfaatin si albumin. Kenapa albumin? Karena albumin sendiri bisa dibilang punya senyawa untuk anti-aging, di mana bisa menghambat proses penuaan atau yang kita sebut stres oksidatif, dimana kalau misalnya kita terpapar sama radiasi gitu kan, makan makanan berminyak dan lain-lain maupun dari udara, polusi dan lain-lainnya, itu bisa bikin kulit kita tuh mudah keriput. Nah, kita nih nemuin dari si albumin ini yang nanti dikombinasiin juga sama bahan alami yang emang udah anti-aging juga, namanya bakuchiol. Ketika keduanya digabung, habis itu kita uji, itu bisa efektif untuk menghambat proses stres oksidatifnya. Jadi kerutan dan lain-lainnya tuh terhambat dan berkurang gitu. Sehingga kita ada inovasi keren nih kalau misalnya dibawain buat inovasi anti-aging, karena waktu itu juga yang dibawa ke topik-topik tuh berputar banyaknya tentang kesehatan, mulai dari anti kanker dan lain-lain. Kenapa sih kita nggak bawain aja anti-aging gitu? Mungkin Betul. tambahan dari Kang James yang punya ide awal. Nah, selain itu kita juga memiliki formulasi gitu, kayak menentukan yang mana nih yang paling efektif nih dari kayak kita ada 5 formulasi yang digunakan, itu ada kontrol positif, kontrol negatif, formula 1, 2 dan 3. Di sini tuh nanti perbedaannya tuh macam-macam, ada yang dari jumlah albumin dari ikan gabusnya lebih banyak atau bahkan mungkin lebih banyak di bakuchiolnya gitu. Di sini juga untuk kontrol negatif itu mungkin ini spill dikit lah mengenai formulasinya gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman yang penasaran mengenai riset ini tuh bukan masalah tentang kalian seberapa ribet untuk risetnya, tapi seberapa inovatif. Yang penting baru. Bahkan untuk bahan-bahan yang kami gunakan itu pun masih banyak yang mungkin memang bukan yang paling baru juga gitu. Emang albumin udah banyak banget gitu. Bakuchiol juga udah banyak kan di
riset-riset, bahkan sudah sering jadi komersial. Tapi yang penting gimana kita ngkombinasiinnya jadi sesuatu yang baru gitu. Betul. Jadi ada poin kunci untuk PIMNAS kali ya, kita bisa bilang itu ada di novelty, kebaharuan, juga inovasi yang ditekankan. Jadi bukan karena produknya, malah itu jadi poin unggul kalau misalnya emang udah sering kita jumpai gitu. Mulai dari kulit jengkol, kemarin ada tim yang bawain itu, alga kemarin ada yang bawain itu, yang kita temuin sehari-hari aja, yang ternyata punya potensi lebih untuk menjadi inovasi gitu dan berdampak untuk masyarakat banyak. Itu jadi poin plus buat bisa sampai ke PIMNAS gitu. Oke, ternyata lumayan complicated juga ya. Terus aku jadi penasaran lagi, perasaan dari tadi hostnya penasaran mulu, tapi nggak apa-apa, demi karamber sekalian aku penasaran terus. Oke, aku jadi penasaran kenapa memilih serum sebagai produk, kenapa nggak di moisturizer atau di masker atau ada pengalaman nih jangan-jangan kayak pas ngaca, aduh keriput, jadi pengen bikin serum anti aging gitu. Oke, mungkin lebih ke sebenarnya satu tim sih untuk mendiskusikan yang lebih baik di mana ya gitu. Tapi kita semua tuh kayak setuju di satu hal gitu. Kalau serum ini pengaruhnya itu memang lebih cepat menyerap gitu dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu dan bisa formulasi persentasenya besar. Kayak contohnya salah satunya kan kayak di serum-serum lain tuh kan kayak ada niacinamide yang 10% gitu kan. Tapi itu nggak ada di kayak mungkin toner atau sabun cuci muka yang sebesar itu. Nah, salah satu alasannya itu dengan kemampuan si serum ini menyimpan formulasi dengan persentase yang besar gitu. Oke, jadi alasan memilih serum karena serum ini memiliki kemampuan yang istilahnya lebih besar lah ya dibandingkan moisturizer atau toner dan lain sebagainya. Tapi emang sih sebagai cewek kan serum tuh emang menurutku cenderung lebih tebal, maksudnya teksturnya juga kan. Betul. Mungkin karena itu kali ya. Iya, itu nambahin juga karena di zaman sekarang kebanyakan kan kosmetik tuh berupa serum. Kita mudah diterapkan, juga penggunaannya yang praktis, nggak makan waktu banyak, cuman dioles lalu disebar. Terus juga tadi kandungannya lebih bisa diserap sama kulit di bagian wajah juga karena tujuannya kan anti aging. Jadi paling mudah diterapin untuk serum gitu dibandingkan disuntik kayak gitu. Oke, nah ngomongin topik PKM lagi, aku pengen balik lagi sebenarnya ke topik yang lebih santai sih. Sebenarnya kan tadi udah disebutin juga ya, pernah demot dan segala macemnya. Nah, cara ngaturnya nih dari pribadi sih, tapi ini pribadi masing-masing. Kang James gimana dan Kang Ben gimana? Karena pasti masing-masing beda dong. Kayak misalkan aku, kalau misalkan demot, mending turu. Kalau misalkan akang-akang sekalian nih gimana? Boleh, mungkin aku dulu aja kali ya. Dari yang sering demot dulu coba. Sebenarnya pas waktu aku tuh juga cukup sering demot. Nah, tapi yang paling dilihat itu teman-teman aku gitu, kayak teman-teman aku kayak James ayo James gitu. Pas waktu mereka kayak ayo James gitu, kayak aku kayak sedikit termotivasi lagi buat kayak oh yaudah aktif lagi gitu, gerak lagi. Karena sebelumnya tuh kayak ya apa ya, kayak kok ini belum bisa gitu, kok ini belum selesai. Kayak salah satunya kan tadi kayak di pembuatan proposal ataupun di laporan juga. Itu kan cukup banyak tuh yang perlu dimasukkan, prosesnya panjang gitu. Nah, makanya itu kayak cukup bikin demot. Dan mungkin selanjutnya bisa dari teman saya juga, Kang Ben. Ya, utamanya sama dari komitmen kita bersama di awal gitu kan. Satu tim tuh udah punya komitmen. Kalau kita lagi demot, biasanya kita memotivasi diri sendirinya kayak yang lain nih udah berkorban gitu, udah berjuang juga, masa kita doang yang demot gitu. Dan teman yang lain pun biasanya merangkul dalam satu tim, karena untuk sampai ke PIMNAS kita nih udah beneran sesolid itu. Kalau ada yang lagi demot mungkin kita bercandain, tapi habis itu jadi semangat lagi. Dan untuk mengatur mungkin time management dan lain sebagainya disesuaikan lagi sama timeline si PIMNASnya. Dan tadi yang James sebut juga, kita saling punya plot masing-masing di dalam satu tim itu. Jadi kita utamanya punya capaian pribadi, capaian tim, dan akhirnya capaian bersama buat bisa sampai ke PIMNAS. Jadi itu hal yang bisa istilahnya ngebangkitin lagi kita dari demot gitu. Jadi
dari perbincangan tadi bisa disimpulin ya teman-teman, cara akang-akang ini menghadapi demotivation adalah dengan mendengarkan motivasi dari teman-temannya. Juga tips mengatur waktunya adalah dengan melihat timeline dari si Pimnasnya. Nah, akang ada tips yang kecil tapi berguna nggak sih di akang? Misalkan kayak kalau misalkan lagi demot, aku coba deh baca jurnal gitu, atau coba deh aku mau beli permen atau apa. Ada nggak sih tips-tips seperti itu yang akang terapkan? Beda-beda sih Beda-beda setiap orang ya. Mungkin sekarang dari aku dulu. Boleh. Mungkin tips dari aku ini yang utamanya aku dapat dari Pimnas. Sukai dulu hal yang dikerjakan, baru kita bisa ngerjain hal tersebut gitu. Jadi utamanya jangan dulu cari apa yang kita sukain gitu, karena itu bakal lama. Aku sukanya ini, dan itu bakal agak lama. Tapi kerjain dulu. Nanti ketika udah dikerjakan, itu bakal disukai kok. Dalam konteksnya udah sering gitu ngejalanin itu. Nanti pelan-pelan bakal kita makin suka, dan akhirnya hal yang biasa-biasa aja itu jadi spesial. Dan itulah yang bikin di tim ini bisa terus gitu komitmen, karena kita semua udah suka sama tahapannya gitu. Itu salah satu yang ngebantu. Tambahan mungkin dari Kang James. Nah, kalau mungkin dari aku sebenarnya tips untuk ngatasi demon sendiri sih beda-beda ya. Kan tadi seperti kayak si Ben kayak menyukai apa yang kita suka. Ada juga salah satu tipsnya juga kayak kita itu ngobrol gitu sebenarnya. Curhat itu sebenarnya udah bisa juga kurangi demot gitu loh. Mematahkan stigma teman-teman lelaki tidak bercerita. No, di sini lelaki bercerita. Boleh banget ya Kang bercerita. Betul. Berarti teman-teman semua kalau demot cerita aja. Jadi Iya. jangan dipendam sendiri. Bener nggak Kang? Laki-laki juga manusia guys, gitu. Betul sekali. Jadi kita kayak saling cerita aja satu sama yang lain. Ya. Aku capek nih gini-gini. Dan kebetulan timnya juga support ya, maksudnya yang satu cerita, yang lain ngetawain. Ngetawain. Yang satu cerita, yang lain mungkin memberi motivasinya bisa lewat caranya masing-masing. Tapi kita tim yang support, kalau misalnya ada yang demot, biasanya kita bantu, kita semangatin lagi. Makanya itu ya, mungkin tips lainnya untuk sampai ke tahap Pimnas. Kita bukan Superman, kita harus jadi super tim. Makanya saling rangkulah tim-tim kalian. Dan untuk sampai ke tahap itu harus saling terbuka. Makanya tadi ada sesi curhat dan lain-lain kayak gitu. Guys, berarti nggak semua masalah itu bisa diselesaikan sendiri. Karena ini Pimnas, yang mana yang mana Pimnas itu kan tim ya. Berarti kalian tuh nggak bisa tuh kalau misalkan mau menjadi paling top sendiri tuh nggak bisa. Ada si Kita paling, harus nggak ada. kerja bareng-bareng gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Sebagai aku pengen nanya lagi. Sebelumnya mohon maaf agak ini deg-degan soalnya udah lolos Pimnas. Waduh. Udah lolos Pimnas jadi aku deg-degan. Pernah gak tiba-tiba gasrek sama timnya? Kayak berantem dikit gitu? Spill nggak Jujur ya? Jujur. Aduh, namanya di-spill tim nggak ya. Ini juga mungkin bisa memotivasi yang lain buat nanti menjalani PKM. Bisa dibilang ada, nggak serak, udah pasti sering. Kita setim ini kan dari berbagai macam fakultas, dari berbagai macam kepribadian, yang kalau disatuin nggak pasti nggak langsung klop, tapi ada kalanya kita nggak suka atau bahkan hampir musuhan dan lain-lain. Tapi itu yang jadi kunci utama kita bisa sampai Pimnas. Di antara tim-tim yang lain mungkin ada tim yang kacau, internalnya banyak yang gak lolos, ada yang tadi disebut si paling. Kita bisa berkomitmen untuk nggak sampai ke tahap itu. Kita bisa berkomitmen, kita tim seprofesionalnya kita juga saling merangkul, dan dalam tim itu ada yang saling melengkapi lah gitu. Dan itu kunci buat yang tadinya kita berantem, gak suka dan lain-lainnya, balik lagi gitu ke satu tim. Dan utamanya apapun itu masalahnya, coba obrolin, jangan dipendem. Kalaupun gak suka, bilang, karena itu satu bentuk dari profesionalisme dalam satu tim. Wow, Gitu. berarti benar-benar seru banget sih. Aku dari tadi gak kerasa sih Kang, ini kita udah ngobrol 30 menit. Bener-bener Wow, aku udah. gak ngerasa Udah. banget karena saking serunya kan. Ini topiknya mulai dari gimana perjalanannya, terus latar belakangnya gimana bisa ketemu teman-teman, dan juga aku dapat tips-tips yang ternyata mungkin akan aku terapkan nanti gitu untuk aku menjalani kehidupan kuliah. Sebelum makasih banyak loh buat Kang James dan juga Kang Ben yang udah menyempatkan waktunya di Katos Sama-sama. kali ini. Oke.
karena udah beres, udah di penghujung acara, aku izin mau nanya kalimat penutup deh. Aku pengen Kang Ben dan juga Kang James menyampaikan motivasi buat teman-teman Karambers sekalian. Buat motivasi apa sih? Jadi kalian bisa ngasihin motivasi ke teman-teman Karambers. Mulai dari Kang James dulu. Boleh. Kalimat motivasi. Mungkin dari Kang Ben dulu, soalnya aku ada yang mau diucapkan lagi. Oke, buat semua yang mau ikut PIMNAS, mau yang enggak juga, mungkin ini bisa jadi tips, jadi motivasi. Jangan takut buat mencoba, jangan takut buat gagal, takutlah kalau kita enggak mencoba, karena itu bakal jadi hal yang menghantui kita nantinya. Jadi coba eksperimen apapun itu, inovasi, lakuin dulu, mau itu dalam bentuk individu maupun tim, lebih baik juga dalam bentuk tim. Biar kita berkembang, istilahnya dalam tahap mahasiswa ini kita dituntut nggak cuman datang kuliah, tapi inovasi, komitmen juga itu dituntut untuk jadi mahasiswa yang benar gitu kan. Kita juga harus punya satu komitmen bersama sebagai tim, mungkin itu bisa ngebantu buat jadi mahasiswa yang semahasiswanya gitu mungkin. Oke, pertama-tama mungkin aku shout out dulu ke teman-teman tim PKM aku dulu. Jadi kayak ada Mika, Isma, sama Amanda. Nanti boleh di-share gak fotonya? Nanti kita taruh guys. Boleh, nanti kita tunjukin fotonya ya. Terus juga ini mungkin motivasi buat teman-teman semua, lebih ke ego kalian sih gitu. Kayak kita semua kan pasti punya ego masing-masing ya, yang mana besar. Jadi rendahkan ego kalian, karena ini tim yang bakal menjadi partner kalian selama perjalanan panjang. Ini lebih ke kayak segala suka dan dukanya itu bareng mereka gitu. Jadi kayak mau kalian riset atau mau kalian laporan atau kalian presentasi, itu semuanya bareng mereka. Jadi kayak ada yang mau ngalah, ada yang mau membantu, ada juga yang mau untuk saling memotivasi. Kita makanya berbagai macam kondisi orang-orang yang ada di tim kita, tapi kita bisa merendahkan ego kita untuk bareng-bareng gitu dalam segala permasalahan ini. Tadi seperti yang kayak ada masalah-masalah internal, kayak mungkin lebih ke percikan-percikan kecil sih, kayak kenapa sih gini gitu. Makanya kayak kita bisa mau gantian, mengurangi ego kita, dan saling cheerful satu sama yang lain juga, karena ini nanti bakal jadi perjalanan panjang. Ingat, Superman bukan super team. Tuh guys, salah, super team. Kita harus di garis bawahi. Nanti kita sebutin bareng-bareng ya. Betul. Superman bukan super team. Oh ya. Super team bukan Superman. Oh, ya. Maaf Super teman-teman. Maaf teman-teman. Super team bukan Superman. Iya, Oke. betul. Nanti di akhir aku pengen bilang, nanti aku pengen ngajak kang-kang sekalian untuk nyebutin jargon, karena ini kan K-Talks, Karamba Talks. Yeah. Jadi nanti ketika aku bilang Karamba selalu berteriak, kita bilang salam budidaya, oke? Boleh banget. Sebelum ke sesi penutupan, aku mau ngucapin makasih dulu. Terima kasih banyak buat Kang James dan juga Kang Ben yang udah menyempatkan waktunya di K-Talks hari ini. Bener-bener pembicaraan hari ini tuh seru banget dan gak kerasa udah 30 menit. Sayangnya K-Talks hari ini harus selesai sampai di sini. Tapi jangan sedih, karena nanti bakal ada K-Talks selanjutnya, tentunya dengan topik yang gak kalah seru dari K-Talks kali ini. Oke? Sebelum ditutup, yuk Kang, kita jargon dulu. Boleh. Siapa yang mimpin? Boleh Kang Ben aja? Boleh. Boleh, karena saya juga sebagai anggota Karamba sebelumnya. Proud to be Karamba. Oke, kepalkan tangan kanan kalian sekuat-kuat, setinggi-tingginya. Karamba selalu berteriak, salam budidaya. Terima kasih Karambers semuanya. Makasih ya Kak. Terima kasih juga Karamba Terima kasih. sudah mengundang. Beres, yay. I love you all semua. Terima kasih. Tipe lagi coy. Gak apa-apa, Kalau santai. nggak ke-record sakit hati. Santai. Makasih loh Kang, walaupun aku tadi rada ngalor ngidul ya kayaknya. Enggak, aman-aman. Terima Makasih kasih. juga udah mengundang. Kambe,